Seringkali, pemimpin mengalami penurunan kinerja, meskipun sebelumnya sukses. Ini terjadi ketika mereka tidak menyadari bahwa strategi lama mereka sudah kadaluarsa. Untuk kembali menjadi pemimpin yang hebat, mereka perlu menjalani peran mereka dengan cara baru, yaitu dengan melakukan unlearning. Selamat datang di channel Si Karyawan Pintar. Kali ini saya mau membahas buku yang berjudul Unlearn karya Barry O'Reilly. Di buku ini, kamu akan mempelajari cara untuk meninggalkan metode lama, dengan menggunakan siklus unlearning, untuk hasil inovatif yang konsisten. Saya merangkumnya, menjadi 6 hal penting dalam buku ini. Chapter 1, Siklus Unlearning. Siklus unlearning adalah sistem untuk mengubah mindset, dan membiarkan pengetahuan sebelumnya yang sudah tidak berguna, meskipun membawa kesuksesan di masa lalu. Contoh ini dapat dilihat pada karir tenis Serena Williams. Pada tahun 2011, Williams merasakan kegagalan setelah terkena cedera dan performa yang buruk. Namun, dia memutuskan untuk tidak menyerah dan membuat perubahan besar pada program latihannya, termasuk menunjuk pelatih baru. Pada akhir tahun 2015, dia memenangkan semua 4 Grand Slam. Di bawah bimbingan pelatih barunya yang tidak biasa, Patrick Mouratoglou, Williams melupakan metodenya dulu untuk menjadi juara tenis dan hasilnya terbayar. Ini membuktikan bahwa siklus unlearning membantu untuk terus sukses dalam situasi yang berubah cepat saat ini. Siklus unlearning membantu menyegarkan pengetahuan yang memiliki umur pendek saat ini, dan memastikan kesuksesan berkelanjutan. Chapter 2, Kesadaran untuk Unlearning. Untuk mengatasi hambatan dalam proses melupakan hal-hal yang salah, penting untuk mengembangkan kesadaran akan hal tersebut. Contohnya adalah Andy Grove, Direktur Utama Intel, yang menghadapi krisis saat permintaan pasar untuk chip memori Intel menurun drastis. Grove bertanya pada rekan kerjanya, apa yang akan dilakukan oleh Direktur Utama baru, untuk menyelamatkan perusahaan. Rekannya menjawab, akan meninggalkan produksi chip memori. Grove memutuskan untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh orang luar, dan memindahkan perusahaan untuk memproduksi mikroprosesor. Grove tidak memikirkan rencana bisnis yang sudah gagal, melainkan memandang masalah dari sudut pandang baru, dan menemukan cara untuk mengatasinya. Hambatan utama dalam proses melupakan hal-hal yang salah, biasanya berasal dari diri kita sendiri, bukan faktor eksternal seperti perubahan teknologi atau kebutuhan pelanggan. Pola pikir kita sudah menjadi bagian dari kebiasaan, sehingga kita tidak meragukan apakah itu berguna atau tidak. Oleh karena itu, kesadaran akan hambatan internal, sangat penting untuk menjadi pemimpin yang mampu mengatasi setiap krisis. Ketakutan akan melakukan kesalahan dan rasa bangga diri, kadang-kadang membatasi kemampuan kita untuk melupakan hal-hal yang salah. Namun, untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu memiliki kerendahan hati, untuk menerima bahwa solusi kita dulu, mungkin tidaklah yang terbaik saat ini. Untuk memulai proses melupakan hal-hal yang salah, kita harus terbuka terhadap ide-ide baru, dan memiliki keberanian untuk melakukannya. Ini adalah langkah pertama, dalam siklus melupakan hal-hal yang salah. Chapter 3, Fase Pertama Unlearn. Seringkah kamu mengikuti pertemuan pemimpin dan pulang dengan banyak ide baru, tapi kembali ke kebiasaan lama dalam beberapa minggu? Mengapa sesi pelatihan ini tidak membawa perubahan yang kamu inginkan? Lingkungan bisnis selalu berubah, tapi sayangnya jalur syarafmu tidak. Ini berarti kamu akan menggunakan strategi dari masa lalu, bahkan di hadapan situasi yang berbeda. Dan meskipun keputusanmu sebelumnya mungkin solid, ada risiko mereka tidak bekerja sekarang. Yang kamu butuhkan adalah sebuah sistem yang membantumu menemukan solusi yang paling sesuai dengan situasi sekarang. Setelah kamu menerima bahwa apa yang bekerja kemarin mungkin tidak bekerja hari ini, kamu siap memulai tahap pertama dari siklus unlearning, yaitu Unlearn the Behaviors and Mindsets. Siklus ini adalah sistem untuk membantu menemukan solusi yang paling cocok untuk situasi saat ini. Cara memulainya adalah dengan melepaskan sukses masa lalu, dan mengidentifikasi tujuan atau tantangan yang ingin dicapai. Kemudian memvisualisasikan hasil ideal, dan memilih keberanian, daripada kenyamanan untuk mencoba hal baru dan bereksperimen. Setelah itu, siap untuk masuk ke fase kedua. Chapter 4 Fase kedua, Relearn New Skills, Strategies, and Innovations.
Kamu mungkin pernah mendengar tentang aplikasi populer yang mengubah orang yang jarang berolahraga menjadi pelari maraton hanya dalam waktu 6 bulan. Jika kamu bukan seorang pelari, ini mungkin terdengar tidak masuk akal. Namun, pembuat aplikasi mengerti hal penting, yaitu tujuan besar dapat dicapai dengan terus mengambil langkah-langkah kecil. Oleh karena itu, sesi latihan mereka dimulai dengan hanya berjalan selama 10 menit yang sederhana. Kemudian, sesi secara perlahan meningkat dalam durasi dan intensitas untuk membangun kondisi fisik dan motivasi. Langkah kedua, setelah kamu memiliki tujuan yang bisa diukur, kamu harus membuat rencana untuk mencapainya. Rencana ini akan melibatkan banyak langkah-langkah kecil, dan bereksperimen untuk mencari solusi. Buat workshop untuk setiap strategi yang bisa kamu pikirkan, untuk mencapai tujuan, tanpa membatasi ide-idemu. Kemudian, pilih satu ide yang bisa kamu lakukan. Tindakan ini harus sesederhana mungkin. Ingatlah aplikasi maraton, dan mulailah dengan hal yang sama dengan berjalan-jalan di sekitar lingkungan. Beranilah untuk melangkah dan pelajari pengalamanmu dengan merefleksi tindakan tersebut. Cari cara-cara kecil untuk mendukung dirimu dalam perjalanan menuju tujuan. Dengan begitu, kamu tidak akan menyerah sebelum mencapai tujuanmu. Ingatlah bahwa setiap langkah yang kamu lakukan akan membawamu lebih dekat ke tujuanmu. Jangan lupa untuk merayakan hasilmu, bahkan jika hasilnya negatif. Kamu sudah memperoleh pengetahuan dengan melakukan tindakanmu, dan itu sudah memiliki nilai. Setiap hasil positif akan membuatmu lebih percaya diri untuk melangkah lebih jauh. Jadi rayakanlah juga hasil positifmu. Jangan meremehkan kekuatan dari keberhasilan-keberhasilan kecil. Setiap hasil positif, bahkan yang kecil sekalipun, akan memotivasi kamu untuk terus berjuang menuju tujuanmu. Sebelum kamu sadar, kamu akan sampai di garis finish. Chapter 5, Fase ketiga Breakthrough Old Habits. Dalam tahap breakthrough, kita harus mengadopsi mindset bertanya sebagai solusi masalah. Contohnya, dalam hal tenis Serena Williams, dia dan pelatihnya, Mouratoglou, mulai dengan memperbaiki footwork Serena sehingga kecepatan serta kekuatannya meningkat, dan ini memulai tahap breakthrough. Pada tahap ini, kita harus mengevaluasi apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk mencapai tujuan, kemudian bertanya tentang keberhasilan dan tantangan yang sudah kita alami. Sebagai bagian dari tahap breakthrough, kamu juga perlu mengidentifikasi perilaku yang mendukung tujuanmu. Mouratoglou menggunakan teknik ini, dengan meminta Williams untuk selalu menganalisa lawan-lawannya sebelum pertandingan, dan kemudian mengembangkan taktik khusus untuk melawan pemain tersebut. Perubahan perilaku ini membantu meningkatkan kinerja Williams, yang memicu keyakinan secara keseluruhan. Sebagai pemimpin, tugasmu adalah membantu timmu, menghubungkan tindakan mereka dengan tujuan yang sedang kalian kerjakan bersama. Jika timmu bisa melihat bagaimana tindakan mereka mempengaruhi hasil tertentu, mereka akan semakin antusias mengatasi tantangan berikutnya, sehingga kamu perlu memanfaatkan antusiasme itu. Pengetahuan baru yang kamu dapatkan dari tahap kemajuan ini, akan membawamu secara alami kembali ke siklus unlearning. Kamu harus mengulangi siklus ini berulang-ulang, dan karena siklus ini berkelanjutan, maka kamu membutuhkan karyawan yang empower dan energize agar dapat menemukan solusi yang lebih baik. Sekarang kita sudah mengeksplorasi fase-fase yang membentuk siklus unlearning, mari kita temukan cara menggunakannya di tempat kerja. Chapter 6, Penerapan di Tempat Kerja. Manajemenmu mungkin sudah usang beberapa abad. Model yang paling sering digunakan oleh pemimpin dikembangkan pada era industri, ketika rata-rata pekerja tidak memiliki pendidikan formal. Mereka diajarkan melakukan satu pekerjaan, dan mengikuti proses yang dikembangkan oleh atasan mereka. Namun, tempat kerja saat ini sudah sangat berbeda. Karyawan bukan hanya bagian mesin, mereka sumber inovasi. Jika karyawan hanya melakukan tugas yang kamu tetapkan, mereka akan dibiasakan untuk mengikuti, dan ini berarti mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk memecahkan masalah. Penting untuk memahami bahwa pemimpin sejati harus melepaskan model manajemen lama dan memberikan otoritas kepada karyawan untuk membuat keputusan dan bertanggung jawab atas hasil. Sampaikan tujuan dengan jelas ke timmu, misalnya mengembangkan teknologi untuk layanan streaming dan dukung mereka saat bereksperimen. Pertanyaan dan umpan balik harus ada untuk meminimalkan risiko.
Ini sangat penting saat tantangan besar, karena akan mengurangi kecemasan timmu. Adrian Cockcroft, salah satu cloud arsitektur di Netflix, menggunakan gaya kepemimpinan ini untuk memfasilitasi inovasi. Netflix memberikan kebebasan dan otoritas kepada insinyur untuk mengembangkan solusi mereka sendiri. Hal ini membuat ide-ide bisa berkembang dan menghasilkan solusi inovatif untuk kesuksesan perusahaan. Kesimpulan: pemimpin yang baik mengetahui bahwa mereka harus terus belajar. Namun, pemimpin hebat mengetahui kapan harus melepaskan masa lalu untuk sukses di masa depan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat dari video ini. Selain itu, komentar juga permasalah apa lagi yang ingin kamu bahas di channel ini. Jika kamu merasa video ini berguna, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Si Karyawan Pintar.